Halo semuanya, di video kali ini akan disimulasikan mengenai tata cara melanjutkan pengisian formulir pendaftaran PMB di Poltekkes Kemenkes Banten. Link bisa diakses pada alamat poltekkesbanten.siakadcloud.com/spmbfront. Bila sudah masuk ke halaman seperti ini, dengan tampilan layar awal seperti ini, silakan menuju ke tombol masuk yang ada di pojok kanan atas. Kita klik. Kemudian akan dibawa ke halaman seperti ini. Silahkan teman-teman masukkan ID pendaftar dan PIN yang sudah diberikan dari proses sebelumnya pada saat melakukan pembayaran. Ketika sudah dimasukkan ID pendaftar dan PIN, kemudian klik tombol login. Nah, setelah melakukan login, maka akan muncul halaman seperti ini. Terdapat 3 menu di bagian atas, menu pendaftaran, keuangan, dan informasi. Pada menu keuangan, bila teman-teman sudah melakukan pembayaran, maka status di sini akan berwarna hijau dengan tulisan lunas. Kita mengarah ke menu pendaftaran. Pada menu pendaftaran, di bagian kiri akan terdapat 6 tahapan. Yang pertama, tahap biodata. Yang kedua, pengisian berkas administrasi. Yang ketiga, finalisasi data pendaftar. Yang keempat, jadwal seleksi. Yang kelima, hasil seleksi. Dan yang keenam, daftar ulang. Pada saat melanjutkan pendaftaran, teman-teman hanya perlu melihat di 3 tahapan pertama yang awal ini. Mari kita lihat satu persatu tahapannya, kita isi dengan lengkap terlebih dahulu, maka tahapan berikutnya baru bisa diisi. Oleh karena itu, setiap bagian di sini harus diisi dengan lengkap terlebih dahulu. Kita masuk di tahap pertama, pengisian biodata. Pada pengisian biodata terdapat 5 tahapan. Yang pertama, akan diminta untuk mengisi lengkap identitas Anda, kemudian alamat lengkap, kemudian data orang tua, kemudian data asal sekolah, yang terakhir adalah pilihan prodi. Sekarang kita akan coba isi satu persatu. Di pertama, ini ada menu identitas Anda. Kalau kita klik, ini nanti ada pertanyaan jenis kelamin. Silakan dipilih, kemudian silakan isi tempat lahir, kemudian tanggal lahir diisi, kemudian berat badan, tinggi badan, suku, dan agama. Untuk di semua tahapan ini, bagian yang bertanda bintang ini wajib diisi. Untuk bagian yang tidak bertanda bintang, ini boleh diisi, boleh tidak. Nah, ini sudah saya isi, silakan nanti teman-teman pada saat mengisi diperhatikan dengan baik dan teliti dalam pengisiannya ya. Kemudian ada kontak berupa HP dan email, ini wajib kedua-duanya diisi, silakan diisikan, karena semua informasi nanti akan dikirimkan melalui email, dan juga panitia penerimaan mahasiswa baru dapat menghubungi Anda melalui nomor kontak HP Anda. Kemudian pada bagian administrasi, silakan isi kewarganegaraan Anda, serta nomor NIK atau KTP Anda. Kemudian paspor, bila tidak ada boleh dikosongkan. Nomor kartu keluarga boleh diisi, boleh juga kosong. Tapi sebaiknya bila ada, silakan diisikan. Kemudian pekerjaan, silakan isi pelajar karena Anda masih pelajar. Kemudian instansi pekerjaan ini nama sekolah Anda. Ya, ini contohnya saya mengisi SMAN 1 Petir. Kemudian ukuran jas alma mater silakan disesuaikan dengan ukuran badan Anda. Bila semua sudah dirasa lengkap di bagian ini, maka silakan klik tombol lanjut. Bila sudah klik lanjut, maka kita akan menuju ke halaman alamat lengkap. Silakan diisi, di sini ada kolom provinsi, kota, kemudian kecamatan, serta desa kelurahan, juga lengkap dengan dusun RT RW-nya, kode pos, beserta alamat lengkap Anda. Bagian ini meskipun tidak bertanda bintang, tapi sebaiknya diisikan karena ini akan menjadi bagian dari pengecekan kelengkapan data Anda berupa alamat lengkap Anda. Jadi silakan diisi selengkap mungkin pada bagian ini. Bila sudah dirasa lengkap, silakan klik lanjut. Data yang ketiga yaitu data orang tua, silakan isikan data ibu kandung Anda. Misalnya saya menginput Diana dengan nomor NIK seperti ini, jenjang pendidikan silakan diisikan, pekerjaan ibu Anda silakan diisikan, penghasilannya juga silakan diisikan. Kemudian status di sini ada hidup dan sudah meninggal ya. Bila masih hidup silakan klik hidup, bila sudah meninggal silakan klik meninggal. Kemudian status kekerabatannya apakah kandung atau tiri silakan disesuaikan. Alamat silakan diisikan, tempat tanggal lahir ibu Anda juga silakan diisi dengan lengkap.
Nomor teleponnya juga silakan diisikan, alamat email silakan diisikan. Apabila tidak memiliki email, boleh dikosongkan atau boleh menggunakan alamat email Anda. Begitupun dengan data ayah, silakan diisi dengan jelas nama ayah Anda. Ini saya contoh mengisi James. Silakan nick-nya diisikan, jenjang pendidikannya silakan diisikan, yang sesuai dengan data ayah Anda. Kemudian pekerjaannya, serta penghasilannya, kemudian statusnya sama ya, hidup atau meninggal, silakan disesuaikan, serta status kekerabatannya juga. Alamatnya silakan diisi dengan lengkap, kemudian tempat dan tanggal lahir dari ayah Anda juga silakan diisikan. Begitupun dengan nomor telepon beserta alamat emailnya. Bila tidak ada, silakan menggunakan alamat email Anda. Kemudian apabila salah satu atau kedua orang tua Anda sudah meninggal, Anda dapat mengecek pilihan tampilkan data wali untuk mengisikan kelengkapan data wali Anda, misalnya paman Anda atau bibi Anda, dan lain sebagainya. Apabila orang tua Anda masih hidup, baik bapak maupun ibu, silakan data wali tidak perlu di-checklist. Bila sudah dirasa lengkap, silakan diklik tombol lanjut. Kita akan menuju ke tab keempat, yaitu asal sekolah. Silakan disesuaikan. NISN Anda silakan dimasukkan, nomor induknya, kemudian tahun lulus Anda. Tahun ini adalah tahun 2022 ya, jadi ini saya pilih 2022. Kemudian provinsinya diisi wajib, kotanya juga silakan diisi dengan baik ya, dengan benar. Kemudian jenis sekolahnya silakan dipilih, SMA, SMK, MAN atau SMK Kesehatan. Bila Anda berasal dari SMA swasta, silakan mencocokkan. Bila SMA berupa SMA swasta, silakan klik SMA. Bila SMK swasta, silakan klik SMK. Bila madrasah aliyah swasta, silakan klik MAN, tidak masalah ya. Silakan disesuaikan. Kemudian jurusan Anda, IPA atau IPS, silakan diisi. Kemudian NPSN ini nomor pokok sekolah Anda, silahkan diisi ya. Semua sekolah se-Indonesia yang terdaftar di Kemendikbud itu ada semua listnya di sini. Silahkan ditanyakan nomornya ke sekolah Anda. Bila tidak ada, boleh googling ya, karena nomor NPSN ini ada di Google ya, silahkan. Boleh juga Anda menginput berdasarkan nama sekolahnya ya, jadi bisa dicari berdasarkan nama sekolah. Bila Anda sudah melakukan pendaftaran di tahap awal pembuatan akun, Anda sudah memilih nama sekolah Anda, maka di sini akan otomatis terisi ya. Jadi silakan dicocokkan dengan tahap penginputan awal Anda pada saat membuat akun. Kemudian nilai UAN bila Anda belum mengikuti ujian nasional boleh dikosongkan. Untuk Anda yang pernah mengikuti pesantren pada saat SMA, ya di tahap SMA, bukan di tahap SMP, SD, dan ke bawah, jadi hanya di tahap SMA, silakan diisi di bagian ini. Ya. Kemudian bila dirasa di bagian ini sudah diisi dengan lengkap, maka silakan klik tombol lanjut. Nah, di tombol lanjut ini nanti akan masuk ke pilihan prodi ya. Pilihan prodi ini sebetulnya bila Anda telah memilih menyimpan di bagian tahap pertama pada saat pembuatan akun, maka prodi akan muncul di sini sesuai pilihan Anda. Apabila pilihan prodi tidak muncul seperti kasus di layar Anda seperti sekarang ini, misalnya hanya muncul tulisan pilihan prodi 1, maka ini tidak masalah ya. Silakan dilanjutkan pengisiannya dengan mengklik tombol simpan. Nah, ada peringatan tidak ada seleksi pada pendaftaran ini tidak masalah, bisa dilanjutkan ke pengisian tahap kedua ya. Yang penting semua di menu 1 sampai 5 ini di bagian tahap 1 ini semua Anda telah isi lengkap, terutama bagian yang bertanda bintang ya. Jadi dipastikan kembali, dicek kembali. Nah, sekarang kita akan masuk ke berkas administrasi di tahap kedua. Di tahap kedua ini silakan diperhatikan semua tulisan yang ada di bagian sini harap dibaca ya, karena bila ada yang tidak sesuai, teman-teman bisa menghubungi admin untuk dicek status datanya. Nah, di bagian syarat ini harap diperhatikan, di bagian atas selalu ada diminta pas foto Anda yang terbaru, maka silahkan pilih file untuk mencari pas foto Anda, untuk kemudian Anda upload ya. Jadi klik pilih file, silahkan pilih foto Anda, kemudian upload ya. Kemudian ini saya contohkan ya, pilih file misalnya. Nah, nanti akan dibawa ke
halaman pemilihan file. Misalnya saya akan memilih salah satu foto, misalnya ini, kita pilih. Nanti bila sudah terupload dengan baik, akan muncul foto Anda di bagian sini, ya. Jadi kalau misalnya tidak muncul fotonya, Anda ulangi kembali pilih file untuk bisa memunculkan foto Anda. Kemudian harap diperhatikan bagian berikutnya, yaitu berkas wajib. Berkas wajib artinya berkas yang harus Anda upload. Di bagian sini, Anda harus baca dengan teliti ya apa saja berkas yang diminta, kemudian formatnya dalam bentuk apa, misalnya di sini formatnya JPG, JPEG, atau PDF. Ya. Maksimum size-nya 2 MB, jadi harap diperhatikan ukuran file Anda, ukuran dokumen Anda. Maksimum adalah 2 MB, artinya jika lebih dari 2 MB, maka harus dikompres ya, supaya tidak melebihi ukuran yang maksimalnya. Karena kalau ukuran maksimal terlewati, maka file Anda tidak dapat diupload ke sistem. Untuk bisa mengkompres atau menekan ukuran file, bisa Anda googling ya, bagaimana mengkompres file. Sudah banyak layanan aplikasi online yang bisa Anda gunakan. Kemudian ini yang pertama adalah scan asli raport semester 1 sampai 5. Artinya Anda siapkan raport Anda. Kemudian ini ada tulisan yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Jalur PMB saat ini Anda cukup menginput raport yang pengetahuan saja ya. Misalnya lembar pengetahuan, kalau di lembar pengetahuan tidak ada tanda tangan kepala sekolah, maka Anda harus tambahkan dengan lembaran yang ada tanda tangan kepala sekolahnya ya. Jadi jelas di sini ya, harus melampirkan juga yang ditandatangani oleh sekolahnya, kepala sekolahnya. Jadi ada halaman, misalnya halaman raport pengetahuan dan juga halaman yang menunjukkan ada tanda tangan kepala sekolahnya. Nah, itu yang harus Anda scan ya. Jadi kalau ada semester 1 sampai semester 5, Anda semua gabungkan filenya menjadi satu dokumen ya. Banyak sekarang di Google, kalau teman-teman cari ada bagaimana cara menggabungkan file dokumen PDF ya. Jadi silakan dicari saja atau bertanya ke teman-temannya yang bisa atau bisa bertanya ke guru BK-nya untuk diminta bantuan ya. Jadi raport semester 1 sampai semester 5 itu harus digabungkan menjadi satu file, kemudian Anda bisa upload di sini. Misalnya ini akan saya coba pilih file, kemudian saya sudah menyiapkan salah satu contoh dokumen file untuk PMDP, ini kemudian dipilih, nanti akan terupload di sini. Tandanya sudah terupload, nanti akan ada nama file Anda muncul di sini ya. Misalnya ini saya nama filenya dummy file PMDP, maka jika sudah muncul seperti ini, artinya dokumen Anda atau file Anda sudah terupload ke sistem ya. Jadi bisa dilanjutkan ke syarat yang berikutnya. Di sini ada scan asli sertifikat akreditasi sekolah yang masih berlaku. Ya. Di sini ada tulisan scan asli sertifikat. Jadi kalau teman-teman bertanya apakah fotokopian yang dilegalisir bisa, ya itu tidak perlu ya, karena di sini scan asli sertifikatnya. Jadi teman-teman bisa bertanya ke sekolah untuk melihat sertifikat asli akreditasinya, kemudian teman-teman scan ya. Jadi itu bisa nanti dibantu oleh guru BK supaya nanti teman-teman yang mengikuti jalur PMB yang berasal dari satu sekolah bisa memiliki file yang sama ya. Ini adalah scan asli sertifikat. Ini belum ada dokumen ya, belum ada nama dokumennya, maka kita pilih file. Kemudian pilih dokumen yang sesuai. Ini saya contohkan dummy file PMDP. Nah, ketika sudah muncul nama dummy file PMDP, artinya sudah tersimpan ya di sini. Kemudian syarat berikutnya adalah slip bukti setoran biaya pendaftaran. Pada awal teman-teman membuat akun, bila email yang diinputkan telah sesuai, maka akan muncul tagihan ya. Bila teman-teman sudah muncul tagihannya di email, silahkan dibayarkan. Apabila sudah lunas, teman-teman akan mendapatkan bukti pelunasan pembayaran yang masuk ke emailnya. Nah, bukti pembayaran biaya pendaftaran tersebut bisa teman-teman screenshot. Kemudian ini teman-teman nanti bisa upload ke sini ya, karena di sini bisa mengupload JPG, JPEG maupun PDF ya. Jadi slip bukti setorannya teman-teman screenshot yang ada di email itu nanti dimasukkan ke sini untuk dijadikan syarat. Misalnya kita pilih file, kemudian cari file screenshot-nya, kemudian
di-upload ya. Kalau sudah ada muncul tulisan, artinya sudah terupload. Bisa dilanjutkan ke syarat berikutnya, misalnya surat pengantar dari kepala sekolah. Surat pengantar ini atau sama dengan surat referensi ya, artinya eh, surat pengantar teman-teman mengikuti PMB di Poltekkes Banten yang ditandatangani oleh kepala sekolah teman-teman ya. Jadi surat pengantar ini disiapkan oleh sekolah masing-masing ya. Formatnya sesuaikan saja dengan format sekolah masing-masing. Biasanya teman-teman kalau mengikuti seleksi untuk masuk kuliah akan ada selalu surat pengantar dari kepala sekolah Anda ya. Jadi silakan diminta di sekolah dengan ditandatangan kepala sekolah. Bila tidak paham, silakan mengkontak guru BK-nya untuk meminta tolong ya ke beliau. Nah, ini saya contohkan pilih file, kemudian saya pilih dummy file, kita klik open. Nah, akan muncul tulisan dummy file ya. Jika sudah muncul nama dokumennya, artinya dokumen sudah lengkap. Kemudian karena ini jalur prestasi kebetulan ya, ada berkas pendukung beberapa yang berkaitan dengan prestasi Anda. Nah, ini berkas pendukung itu artinya berkas yang tidak wajib diupload, artinya kalau Anda tidak memiliki dokumen ini, Anda tidak masalah kalau tidak mengupload ya. Tapi kalau Anda memiliki dokumen pendukung ini, Anda silahkan menguploadnya. Misalnya yang pertama, scan asli sertifikat aktif mengikuti kegiatan ekskul ya, baik pramuka, paskibra, PMR, karya ilmiah, atau kegiatan kesenian, marching band, keolahragaan, misalnya ikut ekskul basket, volley, dan lain sebagainya. Keagamaan, misalnya teman-teman mengikuti rohis, atau misalnya kori atau koriah. Kemudian ini sertifikatnya bisa disiapkan ya untuk ditandatangani kepala sekolah. Nanti bisa teman-teman upload di sini. Misalnya saya akan memilih dummy file untuk sertifikat. Yang muncul nama dokumennya ya, artinya sudah terupload. Kemudian misalnya scan asli kalau teman-teman hafiz atau hafizoh Al-Quran. Ini bisa juga dilampirkan, namun persyaratannya adalah sertifikat tersebut harus ditandatangani oleh guru PAI dan kepala sekolahnya. Jadi silakan disiapkan sertifikatnya, kemudian harus ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah ya. Semua dokumen yang ditandatangan oleh kepala sekolah, baik yang wajib maupun yang pendukung, ini wajib juga di tanda tangan kepala sekolah tuh harus ada cap sekolahnya ya untuk menunjukkan keaslian ya. Jadi ini misalnya bisa dipilih filenya, kemudian teman-teman pilih yang sesuai yang teman-teman ada ya dokumennya, kemudian diupload. Kemudian sertifikat asli nih ya, prestasi piagam penghargaan tingkat internasional. Kalau tidak ada silahkan dilewat. Kemudian scan asli sertifikat prestasi atau piagam penghargaan di tingkat kota atau kabupaten, silakan kalau ada. Misalnya saya punya sebagai juara di tingkat kabupaten, maka bisa kita upload sertifikatnya di bagian ini ya. Kalau misalnya teman-teman aktif mengikuti perlombaan dan berprestasi di bidang tersebut, misalnya levelnya sama, misalnya saya mengikuti kejuaraan tingkat kabupaten, misalnya pernah lomba olimpiade, kemudian pernah lomba juara voli, kemudian pernah lomba cerdas cermat, semuanya tingkat kabupaten ada 3 sertifikat. Maka ketiga sertifikat tersebut digabung menjadi satu, kemudian diupload di sini ya. Jadi sertifikatnya, scanannya harus digabungkan dulu ya dalam satu file dokumen PDF misalnya, baru diupload ya. Jadi semuanya terupload dalam satu file. Kemudian misalnya kalau punya prestasi atau piagam penghargaan di tingkat nasional, silahkan diisi. Kalau tidak punya, boleh dilewati ya. Kemudian ada scan penghargaan tingkat provinsi juga silahkan. Tingkat regional, kalau tingkat regional artinya tingkat kumpulan tingkat provinsi ya, misalnya tingkat Jawa dan Bali misalnya, ini yang disebut tingkat regional ya, atau tingkatnya satu Sumatera misalnya. Nah, ini boleh dipilih ya. Kalau tidak ada silakan dilewati. Kemudian bila teman-teman menjadi ketua atau wakil ketua OSIS atau anggota OSIS di sekolahnya, ini juga bisa melampirkan sertifikat yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Misalnya saya pernah menjabat menjadi ketua OSIS atau wakil, maka sertifikatnya bisa dilampirkan ya. Kemudian bila teman-teman merasa kurang mampu, maka teman-teman bisa juga melampirkan surat keterangan tidak mampu. Nah, surat keterangan tidak mampu ini harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah camat. Bila ada, silahkan dilampirkan. Ya, tapi teman-teman kalaupun memiliki KIP misalnya ya,
kartu Indonesia Pintar untuk pelajar ya, ini bisa juga dilampirkan ya. Nah, nanti KIP maupun SKTM ini akan menjadi pertimbangan bagi Poltekkes Banten untuk memberikan bantuan biaya pendidikan bagi Anda ya. Namun bila tidak punya silakan dilewat. Nah, kalau dirasa dokumen ini sudah terisi semua ya, persyaratannya dicek lagi, kalau sudah lengkap, teman-teman bisa klik simpan. Nanti akan muncul notifikasi apakah Anda yakin. Nah, kalau sudah yakin kita klik OK. Nah, kalau sudah selesai di tahap 1 dan tahap 2 tadi kita isi, maka dengan otomatis akan masuk ke tahap 3 ya, finalisasi data pendaftar. Nah, akan ada tulisan di sini berhasil upload dokumen administrasi, artinya kita sudah selesai mengupload di tahap 2 ya. Nah, sekarang ada tahap 3, silakan dibaca baik-baik ya. Dicek kembali ID pendaftarnya apakah sesuai, jalurnya sudah sesuai, tanggal daftar, nama lengkap, gelombang periode dan sistem kuliah. Kalau sudah dirasa sesuai, silakan dibaca di sini ya kelengkapannya. Di sini ada tulisan untuk menginput nilai mata pelajaran, silakan klik tautan di bawah ini ya. Karena ini jalur prestasi, maka Anda harus menginput nilai mata pelajaran Anda ya. Jadi nanti pastikan Anda mengisi nilai dengan teliti sesuai dengan asal jurusan Anda. Misalnya Anda IPA, IPS, atau SMK Kesehatan, silakan disesuaikan nanti pilihan di formulir isi nilainya ya. Ini ada alamatnya, ini silakan diklik ya. Misalnya kalau kita klik, ini akan terbawa ke halaman berisi isi nilai ya. Ini formulirnya hanya bisa diisi satu kali ya. Kalau ada tulisan you've already responded, artinya kamu sudah pernah mengisi form ini sehingga tidak bisa diedit lagi ya. Ini kebetulan muncul seperti ini karena saya pernah mengisi pada uji coba sebelumnya ya. Tapi kalau Anda belum pernah mengisi, maka ini akan muncul halaman berupa pengisian nilai Anda. Misalnya kalau misalnya ini muncul, Anda bisa mengisikan nilai-nilai mata pelajaran Anda sesuai yang muncul di halaman formnya. Misalnya untuk yang jurusan IPA nanti ada muncul nilai matematika, nilai biologi, nilai fisika, nilai kimia misalnya ya dari semester 1 sampai semester 5. Silahkan diisi dengan teliti dan lengkap disesuaikan dengan nilai raport Anda ya. Jadi harus sesuai karena nanti panitia penerimaan mahasiswa baru akan mengecek ya, akan meng-cross-check yang Anda isikan di formulir ini dengan hasil scan raport Anda ya, jadi akan disesuaikan. Kalau tidak sesuai nanti akan berpeluang Anda menjadi gugur ya, karena dinilai menginput data yang tidak sesuai ya. Jadi harus diteliti lagi menginput data di formulir yang input nilai raport ini ya. Input nilai raport ini sifatnya wajib sehingga tidak boleh Anda lewatkan ya. Kalau sudah diinput, ini nanti Anda bisa klik saya menyetujui dan menyatakan bahwa semua data yang telah saya isikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika sudah di checklist, silakan klik setuju. Akan muncul notifikasi setelah Anda melakukan finalisasi data, semua data tidak dapat diubah kembali dan dianggap sebagai data yang benar ya, data finalnya. Sehingga Anda harus betul-betul yakin di sini ya. Kalau tidak yakin, silahkan klik cancel dan cek kembali di tahap 1 dan 2-nya ya. Tapi kalau Anda sudah merasa yakin, silahkan klik OK. Kalau Anda sudah klik OK, nanti data sudah tersimpan ya. Sudah tersimpan, nanti akan muncul finalisasi ya. Kalau misalnya Anda gagal, nanti akan muncul notifikasi gagal ya. Nanti kalau muncul notifikasi gagal, silahkan dicek kembali bagian mana yang belum terisi dengan lengkap ya. Nah ini finalisasi kita sudah lakukan ya. Balik lagi ke tahap 3, dicek kembali di tahap 3, finalisasi data pendaftar, Anda telah melakukan finalisasi data pendaftaran. Nah ini ada tombol cetak formulir pendaftaran. Ini bisa Anda klik, nanti akan muncul halaman seperti ini ya, formulir pendaftaran ya. Ini tadi pilihan prodinya masih kosong ya, karena tadi kita tidak bisa mengisi. Nah, untuk kasus yang seperti ini, nanti silakan teman-teman menghubungi admin Poltekkes Banten untuk nanti dibantu setting pilihan jurusannya ya. Jadi jangan lupa kalau sudah muncul halaman formulir pendaftaran ini teman-teman cetak ya. Ini kan tadi sudah berdasarkan isian yang kita isi ya.
Jadi nanti silakan hubungi admin untuk menentukan pilihan jurusannya sesuai pilihan Anda, dan jangan lupa formulir ini dicetak. Tombol cetaknya ada di pojok kanan atas. Tombol cetak ini silakan diklik, kemudian nanti muncul halaman seperti ini ya. Kalau teman-teman punya printer silahkan diklik ya sesuai printernya. Tapi di sini saya sarankan klik destination-nya save as PDF saja. Jadi kita akan menyimpan formulir pendaftaran ini dalam bentuk PDF. Nanti kalau kita klik save, teman-teman akan mendownload formulir ini ya. Silahkan disimpan, misalnya di sini ada namanya ya, Poltekkes Banten Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Formulir Pendaftaran. Silahkan disimpan ya, klik save. Artinya Anda sudah menyimpan formulir pendaftaran Anda. Karena nanti formulir ini harus Anda print pada saat nanti dibawa ke kampus ya untuk melakukan pendaftaran ulang ya. Jadi jangan sampai formulir ini tidak dicetak ya. Oke, kita balik lagi ke halaman yang sebelumnya. Di finalisasi data, kalau sudah tercetak, tombol yang nomor 4 ini menjadi aktif ya. Silakan diklik jadwal seleksi. Nah, jadwal seleksi karena sudah ditentukan oleh kampus, Anda tidak perlu melakukan apa-apa ya di bagian sini. Kemudian selesai ya. Jadi bagian menu di tahap 4, 5, dan 6 ini tidak perlu teman-teman pikirkan. Tapi kalau di tahap 4 ini muncul tulisan misalnya jadwal seleksi ya, ada bentuk kolom nanti ya, bentuk tabel, silahkan diklik simpan saja. Kalau teman-teman mengklik simpan, nanti nomor 5, tahapan kelima akan aktif ya. Hasil seleksi nanti aktif, silahkan diklik simpan sampai ke daftar ulang, silahkan klik simpan ya. Nah, demikian mungkin penjelasan saya mengenai tutorial pengisian formulir pendaftaran jalur PMDP ya. Untuk saat ini yang dibuka adalah PMDP. Demikian prosedur pengisian formulir pendaftaran PMB-nya di Poltekkes Banten. Bila sudah selesai tadi ya formulir ini silakan disimpan ya. Contohnya demikian. Apabila nanti masih ada kendala terkait pengisian formulir ini, silakan menghubungi admin perguruan tinggi di Poltekkes Kemenkes Banten ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasannya cukup jelas ya, bisa diikuti tahapan-tahapannya. Bila masih ada yang tidak jelas, silakan hubungi admin. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.